Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Imviana. Oke, kali ini aku mau berbagi pengalaman lagi kaitannya dengan pengalaman kehamilan pertamaku. Nah, untuk kali ini aku mau berbagi pengalaman terkait persiapan menjelang persalinan. Jadi, ikuti terus ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus kita siapin menjelang persalinan? Oke, di sini aku bakalan berbagi pengalamanku persiapan menjelang persalinan ya. Jadi di sini ada beberapa macam yang harus kita siapkan sebelum persalinan. Nah, sebelum persalinan itu banyak sekali yang harus kita siapkan, tidak hanya biaya maupun pakaian atau perlengkapan untuk bayi. Tapi di sini ada beberapa macam yang lain. Nah, yang pertama yaitu terkait kesehatan. Kesehatan juga akan dibagi menjadi dua, yaitu kesehatan secara mental maupun kesehatan fisik. Untuk kesehatan mental, setiap ibu hamil itu berbeda-beda ya. Biasanya pengaruh dari obrolan orang atau dari nonton film, nonton pengalaman persalinan yang sudah-sudah, kayak gitu bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya seorang ibu hamil, di mana setiap ibu hamil harus menjaga kewarasannya. Jangan sampai stres ada dalam pikirannya ya. Ketika ibu hamil mengalami stres, bisa jadi itu akan mempengaruhi maju mundurnya tanggal persalinan, dimana harusnya sesuai HPL, tapi karena pikiran stres bisa saja persalinannya menjadi maju maupun mundur kayak gitu. Jadi kesehatan mental ini sangat penting untuk persiapan persalinan. Kemudian kesehatan fisik juga sangat penting, dimana sebelum persalinan kita harus mempersiapkan. Bisa kita lakukan dengan cara olahraga setiap pagi, jalan-jalan, nggak harus jauh-jauh, bisa juga kalian jalan-jalannya keliling rumah aja kayak gitu, atau keliling kompleks, atau kalau di desa ya keliling perkampungan kayak gitu. Dan juga kalau ada waktu, usahakan untuk yoga. Kalau aku biasanya pagi-pagi habis subuh itu aku jalan-jalan ya, sekitar seperempat jam 15 menit itu jalan-jalan di jalanan depan rumah. Kemudian nanti kembali ke rumah, istirahat sebentar, makan, nyemil kayak gitu, sama minum, jangan lupa minum air putih yang banyak. Kemudian dilanjutkan dengan yoga. Nah, yoga di sini nggak harus ikut kelas yoga di rumah sakit atau di bidan kayak gitu ya. Yoga itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan setiap hari di rumah. Kalau aku biasanya lihat di YouTube, itu aku ikutin setiap pagi habis ya sekitar jam 6, jam 7 kayak gitu. 1 jam itu udah cukup, nanti udah berkeringat kayak gitu. Jadi diikutin aja, asalkan serius ngikutin yang ada di YouTube itu, insya Allah nanti bakalan sehat, bakalan posisi janin juga bagus kayak gitu, dan persalinannya juga bisa diusahakan normal, lancar. Yoga ini sangat penting sekali, dimana alhamdulillah kemarin usia kandungan 28 weeks itu saya sudah posisi kepala janin di bawah, kemudian plasenta sudah di atas juga, dan untuk tali pusat juga bagus kayak gitu. Jadi sangat penting banget kesehatan fisik maupun mental. Jadi olahraga yang teratur dan juga setiap hari. Untuk persiapan persalinan yang kedua yaitu tempat bersalin. Tempat bersalin ini kita sudah harus mempersiapkan jauh-jauh hari, di mana kita harus merencanakan di mana kita akan bersalin, apakah di bidan, di puskesmas, di rumah sakit, atau di tempat persalinan yang lain. Nah, di situ kita bisa menentukan jauh dekatnya dari rumah itu seberapa. Kemudian untuk menuju ke sana itu apakah
mudah ataukah susah kayak gitu. Nah, di situ juga kita bisa mengetahui biaya yang sudah diperkirakan. Nah, setiap tempat itu berbeda-beda ya, memiliki biaya berbeda-beda, di mana antara bidan, puskesmas maupun rumah sakit itu memiliki biaya yang berbeda-beda. Begitupun dengan rumah sakit, setiap rumah sakit memiliki harga yang berbeda-beda. Jadi di sini kita harus mempersiapkan biaya persalinannya itu dengan maksimal ya. Jauh-jauh hari kita harus menabung. Kalau kita siap hamil, siap memiliki momongan, berarti kita juga sudah mempersiapkan biaya yang kita perlukan. Nah, ketika kalian memiliki BPJS itu bisa digunakan, tapi dipastikan BPJS-nya itu bisa untuk membiayai proses persalinan. Tapi kalau ketika kalian nggak memiliki BPJS atau BPJS-nya hanya bisa digunakan sebagian untuk persalinan, nanti kita harus mempersiapkan biaya. Nah, biaya itu kira-kira berapa? Kita bisa melihat dari tempat tujuan kita bersalin tadi. Nah, jika kita mempersiapkan biaya, usahakan biaya yang kita persiapkan itu lebih dari cukup ya. Nah, jadi kita harus mempersiapkan biaya yang tak terduga. Nah, mungkin kita sudah merencanakan kita akan bersalin normal, tapi nggak tahu kalau kemudian hari kita nggak bisa bersalin normal dan kita harus melakukan persalinan sesar. Nah, itu kalau persalinan sesar kan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Jadi kalian harus mempersiapkan biayanya dengan maksimal. Nah, persiapan yang keempat yaitu kita harus mengetahui tanda-tanda persalinan ya, dimana semuanya sudah siap, biaya udah ada, tempat sudah ada, kemudian kesehatan fisik, mental sudah disiapkan. Tapi kalau kalian nggak tahu tanda-tanda mau persalinan itu apa, itu bahaya ya. Kita nggak tahu misalnya ketubannya sudah pecah, nggak tahu kalau itu tanda-tanda persalinan, didiemin aja. Nah, itu nanti bisa berdampak buruk untuk janin maupun bunda kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu apa saja sih tanda-tanda persalinan itu kayak gitu. Kemudian yang kelima yaitu yang harus kita persiapan perlengkapan bayi. Nah, perlengkapan bayi di sini macam-macam ya. Tapi di sini kita juga harus menyesuaikan dengan budget masing-masing, di mana biaya harus dibagi, biaya persalinan ada sendiri, kemudian biaya perlengkapan ada sendiri. Ketika nggak memungkinkan biayanya cuma sedikit kayak gitu, nanti kalian nggak harus beli pakaian bayi yang mahal, yang bermerek. Karena apa? Karena pakaian bayi itu hanya digunakan sementara aja ya. Jadi paling 1 bulan, 2 bulan nanti sudah adiknya udah semakin besar, udah nggak kepake lagi kayak gitu, harus ganti baju yang lebih besar lagi. Jadi beli pakaian atau perlengkapan bayi secukupnya aja, semampunya aja, nggak usah ngikutin tren kayak gitu ya. Kalau misalnya bisa ngikutin tren ya monggo silahkan. Kalau biayanya cuma terbatas, silahkan beli perlengkapan bayi yang seadanya aja. Yang penting cukup untuk ganti setiap harinya. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa persiapan yang harus kita siapkan menjelang persalinan. Jadi ada 5 macam yang harus kita siapkan. Semoga ibu-ibu, bunda-bunda yang mendekati tanggal persalinan dilancarkan persalinannya ya, dan sehat-sehat ibu sama bayinya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.